Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah perilaku organisasi tentang dasar-dasar perilaku individual. Dasar-dasar perilaku individual. Di dalam memahami perilaku individu, perlu mengkaji beberapa karakteristik yang melekat pada individu tersebut. Adapun berbagai karakter individu yang utama sebagai berikut. Karakteristik biografis. Yang pertama ada usia. Bertambahnya usia memperkecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan. Penyebabnya adalah semakin kecil pekerjaan alternatif dan tingkat upah atau gaji yang sudah tahu atau lebih tinggi. Bertambahnya usia juga berpengaruh terhadap absensi. Yang kedua, ada jenis kelamin. Telaah psikologi disebutkan bahwa wanita lebih bersedia mematuhi otoritas, sementara pria lebih agresif pada pengharapan sukses. Selain itu, tidak ada bukti penelitian yang menyatakan jenis kelamin berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Apalagi jenis kelamin dihubungkan dengan tingkat keluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki tingkat keluaran yang tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga, ada status kawin. Hasil riset yang sangat konsisten menunjukkan hasil bahwa untuk karyawan yang menikah akan dapat dikatakan tingkat absensi dan keluaran organisasi mengalami penurunan, sedangkan kepuasan kerjanya cenderung meningkat. Yang keempat, banyaknya tanggungan. Tidak ada informasi yang cukup mengenai hubungan antara jumlah tanggungan seseorang dengan produktivitas kerjanya. Akan tetapi, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa jumlah anak yang dimiliki oleh pekerja berhubungan erat dengan tingkat absensi dan kepuasan kerjanya. Yang kelima ada masa kerja. Meskipun hubungan senioritas dan produktivitas telah diselidiki secara luas, tidak ada indikasi bahwa pekerja dengan masa kerja yang lebih lama lebih produktif daripada mereka yang baru bekerja. Akan tetapi, diakui oleh para ahli bahwa masa kerja sebelumnya menjadi peramal yang ampuh terhadap keluarnya karyawan di masa depan. Artinya, semakin lama seseorang bekerja di suatu instansi, akan semakin kecil kemungkinan dia untuk keluar dari tempat bekerja. Kemampuan. Berbicara kemampuan dapat dibedakan dari dua jenis, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kita bahas dari yang pertama, yaitu kemampuan intelektual. Mempunyai arti yaitu kemampuan yang merujuk pada suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Artinya, kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Dan kemampuan intelektual meliputi yang pertama, kemampuan berhitung, kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat. Yang kedua, pemahaman verbal, kemampuan yang memahami apa yang dibicara atau didengar serta hubungan kata satu sama lain. Yang ketiga ada kecepatan perspektual, kemampuan mengenali kemiripan dan perbedaan visual dengan cepat dan tepat. Yang keempat, penalaran indukatif, kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu masalah dan kemampuan memecahkan masalah itu. Lanjut ada penalaran deduktif, kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari suatu argumen. Lanjut ada visualisasi ruang, kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisinya dalam ruang diubah. Sekarang kita bahas yang kemampuan fisik. Didefinisikan sebagai kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Menurut Robin 2021, terdapat riset mengenai persyaratan-persyaratan yang diperlakukan dalam ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang dilibatkan dalam melakukan tugas-tugas jasmani.
Adapun 9 kemampuan fisik dasar tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan dinamis. Kekuatan untuk menggunakan otot secara berulang-ulang atau sinambung sepanjang suatu kurun waktu. Yang kedua ada kekuatan tubuh. Kemampuan menggunakan kekuatan otot dengan menggunakan otot-otot tubuh terutama perut. Yang ketiga ada kekuatan statis. Kemampuan menggunakan kekuatan terhadap objek luar. Yang keempat ada kekuatan. Kemampuan menghabiskan suatu maksimum energi eksplosif dalam satu atau sederetan tindakan eksplosif. Oke, sekarang kita lanjut mengenai kepribadian. Mengenai kepribadian, menurut pendapat Gordon Allport dalam buku Robin 2021, diartikan sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem-sistem psikosifik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya dengan lingkungannya. Lebih jelasnya dapat didefinisikan sebagai total jumlah dari cara-cara dalam mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Sedangkan menurut pendapat Toha 2021, kepribadian diartikan sebagai suatu sistem yang dinamis dan memberikan dasar dari semua perilaku. Nah, ini dia kepribadian terdiri dari subsistem, yaitu yang pertama ada konsepsi ID. Menurut Toha 2021, ID adalah penampungan dan sumber dari semua kekuatan jiwa yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem. Menurut Gibson et al. 1986, ID diartikan sebagai bagian yang primitif yang tidak sadar dari kepribadian, gudang dari perangsangan pokok. Yang kedua ada konsepsi ego. Kalau ID sebagai sumber ketidaksadaran, sedangkan ego merupakan sumber rasa sadar. Ego memiliki logika yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas. Lanjut mengenai pembelajaran. Belajar merupakan salah satu proses fundamental yang mendasari perilaku. Sebagian besar perilaku dalam organisasi merupakan perilaku yang diperoleh dengan belajar. Belajar menurut pendapat Gobson et al. 1986 didefinisikan sebagai proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. Kata relatif tetap menandakan bahwa perubahan dalam perilaku harus sedikit banyak bersifat permanen. Itu dia penjelasan kita kali ini mengenai dasar-dasar perilaku individual. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.